Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan sahra siyam wa sahral mubarak. Walhamdulillah alladzi amarna bi islahi ma'isatina linailis sa'adah wa ridha. Allahumma faqihna fid din. Amin. Allahumma faqihna fid din wa'allimna ta'wil walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, idza jaa ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis sayatin. Sadaqallah wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita muliakan para direksi PT Indospek Asia, ya Pak. Kita doakan para direksi kita semuanya sehat walafiat. Mudah-mudahan bisa memimpin perusahaan kita ini memperoleh keuntungan yang banyak. Mudah-mudahan gaji bapak-bapak, ibu-ibu mudah-mudahan naik. Amin ya robbal. Dan yang sama-sama kita muliakan Pak Juanda yang menghubungin saya. Alhamdulillah, kita doakan biar sehat walafiat. Mudah-mudahan kita doakan gajinya minimal 10 juta. Ya, atau kalau tidak 10 juta mudah-mudahan 16, tanggal 16 udah koma. Maksudnya 16 koma gitu saja. Ya Pak Juanda. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, para karyawan, para karyawati PT Indospek Asia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tadi saya dikasih informasi logo PT Indospek itu baru diganti kurang lebih berapa hari nih? Pokoknya kurang dari 2 minggu dah ya. Ya, mudah-mudahan logo yang baru menjadi semangat yang baru dalam bekerja, karena Ramadan juga salah satunya kunci agar kita memiliki semangat prestasi yang baik. Pertanyaannya, apa yang perlu kita siapkan di bulan Ramadan? Kalau dalam bahasa Arabnya tarhib Ramadan, menyambut bulan Ramadan. Kenapa Ramadan perlu disambut? Ternyata kita bisa belajar dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad belum masuk bulan Ramadan, baru masuk bulan Rajab. Saat masuk bulan Sa'ban senantiasa berdoa, Allahumma barik lana. Terus apa lagi? Bima rozaqtana, itu lain. Jadi Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, sampai berikanlah keberkahan kami saat masuk bulan Rajab. Sekarang udah bulan apa sekarang? Bulan Sa'ban. Orang Jawa bilangnya Rawahan, tapi dalam Islam namanya dikenal Sa'ban, baru Ramadan. Nah, Nabi berdoa ini bulan Sa'ban, Allahumma barik lana fi Sa'ban wa ballighna Ramadan. Semoga kita semuanya saat masuk bulan Sa'ban diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa makna berkah? Ramadan dikategorikan Sahrul Mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Ternyata kalau kita lihat dalam kamus bahasa Arab,
Makna berkah itu ada beberapa makna. Yang pertama bermakna ziyadatul khair, bermakna bertambah kebaikan. Orang yang berpuasa insya Allah amal kebaikannya semakin meningkat. Yang biasanya marah-marah masuk Ramadan tidak marah-marah, insya Allah. Ramadan kita bisa lihat ibadah puasa ini luar biasa. Banyak penelitian-penelitian yang menyatakan orang yang puasa itu panjang usia. Penelitian di Amerika Serikat, sebelum saya bahas tentang berkah, ternyata orang yang puasa itu jadi panjang usia. Telah dilakukan survei terhadap para tikus parah lagi. Sekelompok tikus yang pertama itu tidak dipuasakan seperti biasa. Dia makan, dia minum seperti biasa. Kelompok tikus yang satunya itu beberapa jam dipuasakan. Apa yang terjadi terhadap tikus itu? Tikus kelompok yang pertama yang tidak dipuasakan, usianya rata-rata matinya itu 4 tahun. Saya tidak pernah mendengar tikus meninggal dunia. Tikus wafat, Pak Juanda. Mati tikus 4 tahun. Tapi ada yang terjadi unik. Tikus yang dipuasakan itu ternyata matinya rata-rata di atas 7 tahun. Berarti luar biasa. Sumu tasihu, berpuasalah kalian, pasti kalian akan sehat. Bahkan orang barat pun banyak yang neliti. Biasanya ayam itu dia bisa memiliki telur itu cuman batas waktunya itu tertentu, berapa tahun, berapa bulan gitu. Tapi ternyata ada catatan yang menarik, dilakukan survei terhadap perusahaan yang dia bisnisnya adalah bisnis ayam. Kelompok ayam yang pertama tidak dipuasakan. Ternyata apa yang terjadi? Produktivitasnya, produksinya, ternyata bertelurnya itu ada waktunya. 10 bulan, berapa bulan udah tidak berproduksi lagi. Tapi ada catatan yang menarik, dengan ayam yang dipuasakan ternyata dia masih terus berproduksi lebih dari 3 tahun, 4 tahun dan seterusnya. Artinya orang yang berpuasa bukan untuk orang lain, buat siapa Pak? Buat diri kita. Sumu tasihu, berpuasa kalian pasti kalian akan sehat. Di Jepang pun diteliti, ternyata orang yang puasa ternyata ada keunikannya. Wajahnya itu lebih lembut, lebih halus. Makanya ibu-ibu kalau ingin lembut, ingin halus mukanya, perbanyak puasa. Karena temuan Jepang begitu. Jadi dia tidak perlu pakai perawatan RH, umpamanya ada krim malam, krim siang, ya kan? Ada sabunnya dan seterusnya. Jadi cukup dia puasa pakai air wudhu, itu dia mukanya berseri-seri, lembut. Apalagi kalau dia sering berwudhu, mukanya bercahaya. Makanya dikategorikan orang yang masuk surga itu ciri-cirinya adalah mukanya bercahaya. Ini alhamdulillah. Karyawan-karyawati PT Indosmek saya lihat mukanya bercahaya semuanya, amin ya Rabbal. Apa sebabnya bercahaya? Karena ada lampu. Jadi udah seneng-seneng ini ya apa namanya, dijatuhin lagi, gubrak jadinya. Baik Bapak Ibu semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi sampai mana tadi ini? Oh, cahaya sama lampu. Hafal, inget tuh ya. Jadi sekali lagi orang yang berpuasa itu mukanya bercahaya. Makanya dinyatakan syahrul Ramadan syahrul mubarak, bulan yang berkah, nikmat.
Orang yang berpuasa bukan hanya dia tidak makan, tidak minum, tapi dia memberikan keberkahan. Bayangkan Pak, masuk bulan Ramadan orang yang jualan bukan hanya orang Islam saja itu. Orang non muslim banyak gak yang jualan? Ya apa aja di bulan Ramadan laku, bener nggak? Ya Allah, ada yang namanya timun suri, ada timun pagi, ada nggak? Ya kan, semuanya apa aja dijual tuh. Dari yang namanya gorengan, dari yang namanya buah-buahan, jeruk, manggis, kemudian apalagi kolak, ya Bu ya, kolak, kemudian salak. Pokoknya kalau kita puasa apa juga dibeli. Kadang-kadang belum maghrib aja jam 4 udah cari-cari itu. Apaan yang kira dimakan? Makanya orang yang mau puasa, yang mau dia berbuka, kadang-kadang itu ingat makan itu cuman ada waktunya. Yang diingatkan, kadang-kadang kita rakus, makanan apa aja dimakan tuh Bu? Jeruk dimakan, betul atau tidak? Terus apa lagi? Es kelapa dimakan, nasi goreng dimakan, gorengan, iya, salad sampai rakus-rakus, bukan hanya salad, biji salad dimakan. Biji salad, oh itu mah makanan. Karena bentuknya kayak salad. Nih ada pelajaran buat kita nih di bulan Ramadan. Ada etos kerja buat kita semuanya di bulan Ramadan. Kalau kita ingin bekerja, etos kerja kita baik, jadilah seperti orang yang berpuasa. Jangan seperti orang yang mau buka puasa. Kalau orang yang berbuka puasa, lagi puasa, saat kita bekerja ada barang yang tidak ketahuan sama atasan, sama karyawan, maka kalau kita iman kita kuat, insya Allah itu barang-barang kantor tidak ada yang di rumah, betul betul tidak? Karena kita puasa, kita jujur, dipantau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan yang haram, yang halal pun nggak mau. Karena kenapa? Puasa. Orang yang puasa, coba lihat, duren halal. Saat kita puasa jadi halal apa haram? Haram. Tapi berbeda. Makanan yang awalnya itu halal, kalau kita puasa itu jadi haram. Tapi kalau udah mau puasa, maghrib jadi halal apa haram? Jadi halal. Makanan awalnya tadi halal menjadi halal saat kita buka puasa. Tempe halal habis maghrib. Kolak halal habis maghrib. Jengkol halal habis maghrib. Rendang halal habis maghrib. Semuanya halal habis. Berhubungan suami istri halal habis taraweh. Yang legaan dikit, nanti waktu isya. Diingatkan kembali, Syahrul Ramadan, Syahrul Mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Coba kita renungkan Pak, siapa aja orang jualan? Yang muslim, yang non muslim, rezekinya ada nggak itu? Takjilan orang jualan laku aja, itu yang dinamakan bulan berkah. Apalagi mau lebaran, laku tuh tukang baju gitu ya. Semuanya laku, alhamdulillah. Yang kedua bermakna al-birkah. Birkah itu kolom. Apa simbol kolom itu? Kolom itu kalau kita di kamar mandi itu ada kolom Pak. Walaupun airnya kita pakai karena kita kerannya kita buka, habisnya itu air Pak. Airnya nggak habis-habis. Syaratnya kerannya jangan rusak. Masih kita pakai bertahun-tahun, ini simbol berkah. Walaupun umpama bapak-bapak gajinya nggak gede, umpama sebulan 30 juta, umpama, kemudian alhamdulillah anaknya sukses semua, alhamdulillah, itu ciri-ciri berkah. Tukang nasi uduk, dia jualannya jam 6, jam 7 selesai, anaknya sampai seluruhnya perguruan tinggi. S1, ada yang S2, ada yang S3, sampai S10 jurusan Bintaro Ciputat. Semuanya kuliah, bukan hanya di swasta, di negeri. Apa hikmahnya?
boleh jadi keberkahan, dia tidak mengambil hak orang lain. Kalau kita ingin belajar tentang berkah, karena Ramadan termasuk bulan yang penuh dengan berkah, kita belajar dengan ayam. Ayam itu binatang yang berkah, betul apa tidak itu? Coba kita renungkan, kita masih tidur, dia udah bangun, kukuruyuk, bangunin. Kalau kata orang tasawuf, itu menyatakan sebetulnya ayam lagi berzikir. Fazkurullah, berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tetap tidur aja kita. Orang-orang masih tidur, dia udah bangun tuh ayam. Makanya rezekinya berkah. Ada aja yang dia dapatkan. Coba kita lihat, saya mau tanya bapak-bapak, ibu-ibu, kira-kira ayam di Indonesia ini dipotong satu hari berapa juta ayam kira-kira? Banyak nggak? Banyak. Pertanyaannya, ayam masih ada nggak? Itu yang simbol berkah. Rezeki kita banyak sedikit nikmat. Kalau kita punya anak semuanya soleh dan soleh, itu ciri-ciri rezeki kita berkah. Gajian kita berkah. Tapi kalau kita punya gajian banyak tapi anak kita tidak ada yang benar, naudzubillah, narkoba, prisek, membunuh orang, naudzubillah. Makanya Ramadan bulan yang penuh dengan keberkahan. Makanya Nabi berdoa, Allahumma barik lana, ya Allah berikanlah keberkahan kami saat masuk bulan Rajab, bulan Sa'ban, wa balighna Ramadan, sampaikanlah kami masuk di bulan Ramadan. Makanya makna berkah nikmat. Berkah itu apa sebabnya? Boleh jadi saat kita bekerja mencari rezeki yang halal. Amin ya rabbal alamin. Gak apa-apa gaji kita sedikit banyak, yang penting bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas, ridho. Letaknya di mana? Letaknya di hati. Ikhlas letaknya di hati. Sakit ibu, sakit hati letaknya di mana? Letaknya di hati. Makanya ibu-ibu dimarahin oleh suami, marah-marah tuh suaminya. Ibu sakitnya di mana, Bu? Sakitnya di mana? Sakitnya di sini. Sakitnya tuh di sini, di dalam hati. Kita sering mengeluh, maka yang dirasakan sakit terus. Coba dirubah, jangan sakitnya tuh di sini, senengnya tuh di sini, di dalam hatiku. Happiness, bahagia. Makanya Profesor Anita Kelly, dia berkebangsaan Amerika, meneliti apakah orang yang kaya, apakah orang yang sukses itu memiliki gajian yang banyak, gajian yang besar, hartanya banyak, perusahaannya banyak. Ternyata tidak jawabannya. Jawabannya apa? Ternyata berapa banyak orang punya perusahaan akhirnya bunuh diri. Ada nggak yang begitu? Punya hartanya banyak, kayak akhirnya bunuh diri, ada nggak? Tetapi apa yang menyebabkan mereka senang, gembira, bahagia? Di antaranya dia berbagi kepada orang lain. Kita punya uang, nggak usah banyak-banyak, kita sedekah, infak, insya Allah berkah. Kalau harta kita cukup nisab, wajib zakat. Makanya ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183, Allah menyeru, hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya welcome to University Ramadan. Selamat datang. Kita sebentar lagi masuk ke dalam Universitas Ramadan. Apa itu Universitas Ramadan? Apa itu Madrasah Ramadan? Banyak pelajaran-pelajaran yang didapatkan di bulan Ramadan. Di antaranya tentang kejujuran. Kita berpuasa tidak ada yang tahu, Pak. Di rumah bapak-bapaknya makan sahur sama istrinya sama anaknya. Kemudian ke pasar dia makan, orang tahu nggak kira? Istrinya tahu nggak, Pak? Nggak tahu. Yang tahu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya as-shaimu li wa ana azzibi. Dalam hadis qudsi Rasul menegaskan bahwa Allah berfirman, puasa itu buat saya dan saya yang akan mengganjarkannya, karena nggak ada yang tahu.
Kalau kita sholat ketahuan nggak gerakannya? Kalau kita berjamaah ketahuan. Kalau pergi haji ketahuan nggak Pak? Ketahuan, apalagi kalau di Jakarta banyak orang yang nganterin. Umroh ketahuan nggak? Umroh itu ketahuan, baca Quran ketahuan nggak? Tapi kalau puasa nggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mengetahui. Makanya puasa pun disandingkan juga. Orang yang di bulan Ramadan bukan hanya puasa saja, malamnya senantiasa qiyamul lail. Di antaranya sholat tarawih. Simbolnya ada, pelajaran buat kita semuanya. Sholat tarawih simbol kebersamaan. Makanya ada ungkapan yang menarik, kun yadain wala takun uzunain. Jadilah kita seperti dua tangan. Dua tangan, tahu nih Pak, dua tangan. Ini dua tangan simbolnya kompak ini. Kalau tangan kanan kita gatal, tangan kiri yang garuk, betul atau tidak? Kalau tangan kita sebelah kirinya gatal, tangan kanan yang garuk. Kalau dua-duanya gatal, garuk-garukan. Betul atau tidak itu? Jadi seperti kedua tangan. Kenapa Allah berikan ini kita, tangan kita ada selak-selaknya, harapannya kita memiliki kebersamaan. Bisa untuk salaman, bisa untuk saling mengisi kekurangan dan kelemahan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Maka kita suruh bersatu. Salat berjamaah satu. Simbol salam kita renungkan. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Tengok sebelah kanan, tengok sebelah kiri. Saya tanya Pak Juanda, kalau salam mentoknya sampai mana coba? Kita peragakan nih. Pak Juanda sampai mana kalau salam? Pas sholat. Nah, terus bisa nggak? Nah, kalau yang ini tadi sebelah kiri, sebelah kanannya coba sebelah kanannya. Nah, terus. Ini mentoknya cuma di sini. Sebelah kanan, sebelah kiri, maknanya apa? Salam itu kedamaian, ketentraman. Kita udah puasa, kita sholat, harapannya apa? Kehadiran kita memberikan kedamaian. Salam. Wala takun udunain, jangan seperti telinga. Telinga kanan adanya di mana? Di sebelah kanan. Telinga kiri adanya, itu karena tidak akur telinga kanan sampai telinga kiri. Sampai detik ini telinga kita nggak ada yang pernah berjumpa. Benar betul tidak itu? Karena nggak akur gitu kan. Coba kalau tangan kanan tangan kiri, tuh itu kan kompak. Yang satu bagian kerja, yang satu bagian kebersihan, kompak itu. Alhamdulillah. Yang kerja tangan kanan, yang pakai jam tangan kiri, itu kompak, kecuali tangan kidal. Itu beda. Makanya diingatkan kembali, yuk, bulan Ramadan itu ijazahnya adalah la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa. Universitinya apa? Madrasah pelajarannya kita jujur, berbuat baik. Bahkan bisa dicek dalam surah Ali Imran ayat 131, ayat 133. Allah telah tegaskan, karena tujuan puasa untuk bertakwa. Coba amalan orang yang bertakwa di dalam surah Ali Imran ayat 131 sampai ayat 133, Allah telah tegaskan, wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ar'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi surga itu udah disiapkan kepada orang-orang yang bertakwa. Apa amalan orang-orang yang bertakwa? Karena puasa tujuannya adalah bertakwa. Ada beberapa yang perlu kita tingkatkan. Yang pertama, jangan lupa untuk kita melakukan amal kebaikan berupa infak atau berupa sedekah. Alladzina yunfikuna fis-sarra wad dharra. Kita menginfakkan harta kita, jangan menunggu kaya. Dalam keadaan kere, miskin pun sangat dianjurkan. Apa alasannya?
ternyata bukankah Allah menegaskan dalam surah At-Tolaq ayat 7, barang siapa yang mengalami paceklik, barang siapa yang rezekinya sedikit, barang siapa yang gajinya sedikit, maka resepnya fal yunfik mimma atahullah, sayaj'alallahu ba'da usri yusra, maka Allah akan mudahkan rezekinya yang awalnya sulit menjadi mudah. Amin ya rabbal. Karena minimal diganjarkan oleh Allah itu 10 kali lipat. Nanti bisa dicek dalam surah Al-An'am ayat 160. Man jaa bil hasanati falahu asru amsalihah. Barang siapa yang melakukan amal kebaikan minimal diganjarkan oleh Allah 10 kali lipat. Sampai 700 kali lipat. Dalilnya di mana? Surah kedua, surah Al-Baqarah ayat 261. Masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kama salihaba ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulah mi'at habba, yang intinya sampai 700 kali lipat. Kita pakai ilustrasi, ada contoh. Contoh ini boleh jadi tidak terjadi pada orang lain tapi pada diri kita sendiri. Kalau bapak-bapak saya tanya di kantongnya ada uang 1 juta rupiah, ada uang 500.000 rupiah, ibu-ibu juga sama, ada uang 50.000 rupiah, ada uang 10.000 rupiah, ada uang 2.000 rupiah, ada uang 1.000 rupiah. Jujur kalau sedekah berapa duit yang keluar biasanya? 1.000 tuh kan. Yang keluar pati murah. Keluarnya golok yang keluar. Padahal buat sedekah. Tapi coba kita lihat Pak, kalau ngitung-ngitung kira-kira kita sedekah ama beli rokok gedean mana kira-kira? Gedean beli rokok, coba kita hitung nih ya. Bapak jujur tadi sedekah 1.000 rupiah. Ramadan pas sholat Jumat anggap rajin setiap seminggu sedekah 1.000 rupiah. 1.000 dikali 4 berarti berapa? 4.000 rupiah. Dikali setahun 12 bulan berarti berapa? 48.000 rupiah. Berarti sedekah kita setahun berapa? 48.000 rupiah. Bandingin rokok. Rokok udah berapa sekarang Pak Juanda? 15.000, anggaplah biar gampang itu 10.000 ya. Nah, 10.000 satu hari. Ada orang yang sampai rokoknya itu satu hari 3 bungkus. Ada nggak yang begitu? Ada. Anggaplah yang sedikit 1 bungkus. Coba kita hitung bersama-sama. Rokok satu hari 10.000 rupiah. Dikali 30 berarti berapa? 300.000 rupiah. Dikali 12 bulan 3.600.000. Banyakan mana kira-kira rokok sama sedekah? Ya Allah, rokok berapa tadi rokok? 3.600.000. Sedekah 48.000 rupiah. Rokok 3.600.000. Sedekah 48.000 rupiah. Rokok sedekah. Ya Allah, buat rokok aja ya kata Pak Juanda itu kita bela-belain 3.600.000. Ada kisah ini ibu-ibu, biar semangat pakai kisah aja. Kalau kita tadi rajin bukan 1.000, misalkan anggap 2.000 rupiah kita tingkatin, 2.000 rupiah kita taruh di musola, di masjid. Rupanya kita mau makan di warung Padang yang sederhana yang nggak mahal, 20.000 rupiah. Pas kita udah makan selesai, ternyata kita mau bayar 20.000 rupiah, sempet nggak jadi bayar, dibayarin sama orang lain. Pernah begitu nggak kira? Insya itu ternyata apa? Allah ganjarin minimal. Kita sedekahnya berapa tadi? 2.000, maka Allah ganjarin 20.000 rupiah. Saya belum lama ini survei di beberapa kepala cabang bank-bank syariah. Pengalaman mereka mengeluarkan infak sedekah ternyata luar biasa. Awalnya dia mengeluarkan 500.000, ada yang 1 juta, ternyata orderannya itu bisa bermiliar-miliar rupiah keuntungannya. Karena kenapa? Minimal Allah ganjarkan 10 kali lipat. Ada kisah guru TK. Guru TK datang ke Ustadz, gaji saya sebulan 300.000 rupiah. Itu di Bekasi. Kalau di Jonggol berapa nih Pak Juanda?
Ini Pak Juanda ini ketemu sama Sony Wakmo nih. Karena ditanya bapak mana di Jonggol. Karena rumah Pak Juanda adanya di Jonggol nih kan. Kalau di Jonggol berapa? Sama juga kali. Sama 300.000 gajiannya sebulan datang ke Ustadz. Gajian saya 300.000 rupiah, Ustadz mohon doain gaji saya jangan 300.000 rupiah jadi 500.000 rupiah. Kata Ustadznya naiknya sedikit amat. Iya Ustadz, karena kebetulan yang gajian 500.000 rupiah itu kepala TK. Kayaknya gajian lebih kepala TK enggak bisa. Akhirnya apa yang dilakukan? Bagaimana caranya biar gaji Anda naik? Saya sedekahkan uang 300.000 rupiah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ningkatkan puasa sunnah saya Senin Kamis. Kemudian saya rajin qiyamul lail, sholat duha, sholat hajat dan lain sebagainya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata 10 bulan berikutnya datang ke Ustadz, alhamdulillah gaji saya naik. Minta naiknya berapa tadi dia? 500.000 rupiah. Ustadz, gaji saya bukan 500.000 rupiah. Gaji saya sebulan sekarang 15.300.000 rupiah. Alhamdulillah. Ditanya sama Ustadznya, emang gimana ceritanya? Gajinya 15.300.000 rupiah. Begini Ustadz, kebetulan saya nikah 5 bulan yang lalu sama orang yang gajian 15 juta rupiah. Saya tanya bapak-bapak, ibu-ibu, kira-kira bisa nggak seperti itu? Apa yang nggak mungkin? Innallaha la yukhliful mi'ad, Allah nggak akan ingkar janji. Makanya ayat Al-Qur'an menyatakan alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Jadi kalau resepnya kita agar memperoleh derajat takwa itu infakkan harta kita, baik dalam keadaan kaya maupun dalam keadaan miskin. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidh, menjaga emosi. Kalau kita lagi nyupir naik mobil, boleh jadi ada motor langsung ngambil aja tuh jalur kita, marah. Biasanya kalau lagi puasa itu sabar, ya kan? Saya lagi puasa, kalau nggak puasa biasanya keluar apa? Binatang Ragunan keluar semuanya, gitu kan? Ini wal kadhiminal ghaidh, menjaga emosi. Wal afina minnas, dia akan mudah memaafkan orang lain, walaupun salah dimaafkan. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah senang kepada orang-orang yang melakukan amal kebaikan. Mudah-mudahan bapak-bapak semuanya di bulan Ramadan ini kita memperoleh keberkahan, amin ya rabbal alamin. Makanya saya lihat ini bapak-bapak tipenya P6 ini. Tahu P6 ibu-ibu? P6 itu ada kepanjangannya pergi pagi pulang petang, penghasilan pas-pasan. Jadi pas-pasan maksudnya yang positif, bu, ibu, bapak semuanya. Pas beli rumah 2 miliar pas ada. Mau haji pas, mau umroh pas, mau beli mobil Alphard pas ada. Alhamdulillah. Ibu bapak-bapaknya mau nambah lagi pas. Tuh. Pokoknya kalau bapak-bapak kalau lagi ngantuk pas masalah poligami langsung matanya terang gitu ya. Ya ini saya tanya nih bapak-bapak, saya tanya ibu-ibu ya. Bu, saya tanya, ibu-ibu kira-kira seneng di madu apa diracun kira-kira? Jujur jawab, kira-kira di madu apa diracun kira-kira? Kata ibu-ibu pilihan yang menyesakkan. Iya kan? Diracun mati, di madu lebih mabuk lagi. Karena kenapa? Ini amal kebaikan di bulan Ramadan, kita suruh berbuat baik sama orang tua kita juga. Bapak, ibu kita suruh berbuat baik di bulan Ramadan. Karena ziyadatul khair, bertambah amal kebaikan. Sampai sahabat Rasulullah bertanya, "Ya Rasul, siapa
yang paling berhak kami pergauli, ibu atau bapak? Ternyata Rasul menjawab, ummuka, ibumu. Summa qala, summaman qala ummuka, ibumu. Ibumu disebutin berapa kali ibu? 3, baru abuka. Gimana ibu disebut berapa bu, Pak? 3, ibu 3, bapak. Coba bareng-bareng biar kompak. Ibunya 3, jadi lain arti ya. Aduh. Makanya tenang bu, saya belain ya. Nah, ada kisah, ada lagi waktu mendengarkan pengajian, ustadznya cerita, anaknya diajak juga, bapaknya ikut pengajian. Kata ustadznya, bapak-bapak, Rasul menyebutkan ibunya 3, bapaknya 1. Akhirnya pulanglah itu bapaknya sama ibunya dalam perjalanan. Bapaknya bilang, nah tadi ustadz bilang apa? Tadi kata ustadz ibunya 3, bapaknya 1. Nah sekarang nak, ibumu ada berapa? Ada 1, berarti kurang berapa? Katanya kurang 2. Ya udah bilang ke ibu. Akhirnya ibunya lagi ini nih, ngiris-ngiris bawang. Ya pas ngiris bawang rupanya ada terong. Dia bilang, nak. Nah pas ngobrol sama ibunya, bu, kata bapak tadi saya suruh ngomong karena dengar pengajian, kata Pak Ustadz ibunya 3, bapaknya, berarti ibu kan kurang, baru 1, berarti kata minta 2. Akhirnya emosilah ibunya. Dia pakai cara akal yang luar biasa. Dia bilang begini, nak ini apa namanya? Ini namanya terong ibu. Nah sekarang saya tanya, nak, ini terong ada berapa? Ada 1. Bagaimana biar supaya adil dibagi 3, dipotong jadi 3? Ya udah kalau begitu bilang sama bapakmu. Akhirnya jadi gak kira bapaknya? Jadi gak kira-kira? Uang gak jadi. Nah ini kembali Ramadan, menyambut Ramadan, welcome to Ramadan. Menyambut Ramadan, tarhib Ramadan itu bagaimana? Ada setidak-tidaknya yang perlu kita persiapkan. Tadi MC udah menyampaikan, kalau kedatangan tamu terhormat, kita siapkan rumah yang tadi nggak dicat, jadi diapain? Dicat. Yang makannya biasa menjadi spesial. Dan seterusnya, itu baru tamu di dunia. Ini tamu yang spesial, yaitu Syahrul Ramadan. Bulan Ramadan, bulan yang mulia, bulan pendidikan, bulan tarbiyah. Bahkan dikategorikan Ramadan adalah Syahrul Qiyam, bulannya tarawih, bulannya yang senantiasa diturunkannya Al-Quranul Karim. Maka setidak-tidaknya bagaimana yang perlu kita siapkan yang namanya tarhib Ramadan bil jasadiyah. Bil jasadiyah gimana? Dengan fisik. Kita persiapkan fisik kita. Tinggal berapa hari lagi nih Pak Juanda? Ada kali 20 kurang ya, 20 hari kurang lagi kita akan berjumpa Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat. Makanya dokter menyarankan kepada kita biar sehat secara fisik, pola olahraga, pola makan, pola tidur yang perlu kita jaga. Makanya dokter itu menyarankan waktu anak kita kecil sakit, datang ke dokter. Pak dokter, anak saya ini kenapa sakit? Oh, dokter memvonis anak ibu kekurangan gizi. Pas usia kita 80 tahun, 70 tahun datang ke dokter. Pak dokter, sakit saya apa ini? Oh, ternyata bapak kebanyakan makan jadi kolesterol. Berbeda nggak kira-kira? Coba kita lihat, saat masih kecil kita suruh makan 4 sehat 5 sempurna. Bukan berarti boros, tapi bervariasi. Ibu-ibu jangan mentang-mentang suaminya seneng jengkol dimasak jengkol mulut, nanti kejengkolan. Ya kan, harapannya bervariasi. Bulan Ramadan atau sebelum bulan Ramadan, ibu-ibu sebelum berangkat kerja kan biasanya nyiapin kopi.
nyiapin minuman, makanan buat suami, tapi mohon ditemenin suami ibu biar lebih semangat dia makannya. Ini mah enggak, nyiapin aja ditaruh di meja, betul nggak Pak? Taruh kopi dibiarin aja tuh, kue dibiarin aja, nggak dikasih tahu lagi. Udah begitu kadang-kadang taruhnya di pinggir pinggir pintu. Saya tanya bapak-bapak, ibu-ibu, biasanya yang ada di pinggir pintu itu apaan biasanya? Kalau makan minuman itu sesajen namanya. Jadi kalau ibu-ibu nyiapin makanan minuman berarti nyiapin apa itu? Sesajen itu makanan setan berarti. Ya Allah. Amal kebaikan bukan hanya untuk suami. Kalau kita ingin disayang suami, kita dulu yang sayang terhadap suami. Insya suami juga ingin disayang oleh istri, harus sayang terhadap istrinya. Kita sebagai orang tua ingin dicinta oleh anak-anak kita, kita dulu yang menghargai anak kita. Kita bisa belajar dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana ada ketika Nabi Ibrahim mendapatkan wahyu untuk menyembelih Nabi Ismail, apa yang dilakukan dalam tindakan, dalam situasi yang genting, bukan langsung mengeksekusi, tapi terjadi dialog. Boleh jadi sebentar lagi anak-anak kita sudah ada yang mau daftar UN, SNPTN, apa namanya sekarang, dan lain sebagainya. Kita boleh sebagai orang tua langsung memvonis, tapi jangan lupa memvonisnya itu apa? Minta pendapat anak kita yang mau belajar. Sebagaimana halnya yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini kembali tarhib Ramadan, perlu disiapkan jasadiyah, fisik kita, agar nanti saat kita puasa kuat, saat taraweh kuat. Jadi sekali lagi, taraweh jangan lagi diperdebatkan. Yang mau 20 rakaat silakan, yang mau 8 rakaat juga silakan. Jangan saling menyalahkan, yuk bersama-sama, karena Allah Subhanahu wa ta'ala ini kan kagak pada saling menyalahkan. Yang 20 menyalahkan bagaimana? Ya Allah, itu sholat orang cuma 8 rakaat, pelit amat, orang yang pelit masuk neraka, kan begitu. Akhirnya menyalahkan, termasuk yang 8 menyalahkan juga yang 20. Itu yang mengerjakannya termasuk bid'ah neraka. Akhirnya yang tenang siapa? Yang sholat 20 rakaat neraka, ya enggak? Yang 8 rakaat neraka. Berarti siapa yang tenang tuh? Tukang ojek yang agak sholat. Kalau gitu sayang surga. Yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini, yuk bersama-sama, walaupun ada perbedaan-perbedaan, kita saling menghargai, menghormati. Semuanya ada dalilnya masing-masing, kita saling menghargai. Puasa bukan hanya puasa saja tadi kan, tentang kita sholat, melakukan amal kebaikan. Jadi perlu kita siapkan, yaitu bil jasadiyah. Yang kedua birruhiyah. Birruhiyah ini mental, spiritual, enjoy, happiness, bahagia, seneng. Makanya idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis sayatin. Rasulullah menyatakan ketika datang Ramadan, ternyata pintu surga itu dibuka. Karena kenapa? Kita meningkatkan amal kebaikan. Karena makna Ramadan itu ada 3 kata, ra, mim, dan dot. Ramadan yang bermakna adalah panas. Apa maksudnya? Ada juga pembakaran. Apa maksud Ramadan pembakaran? Bukankah kita melakukan amal kebaikan? Karena melakukan amal kebaikan kemudian Allah hapuskan dosa kita. Yang dikategorikan oleh Rasulullah, orang yang puasa, orang yang qiyamul lail, orang yang tarawih akan diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan syaratnya 2, karena iman dan ikhlas, maka diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ghufira lahu, diampunkan dosanya oleh Allah. Yang ketiga,
Yaitu tadi yang pertama apa tadi tarhibnya menyambut Ramadan gimana? Bil jasadiyah. Jasadiyah itu berarti dengan fisik. Kita siapkan fisik kita biar kuat semuanya, ibadah kita kuat. Amin ya rabbal. Yang kedua birruhiyah. Ruhiyah artinya apa? Mental, spiritual. Kalau kita mengerjakannya dengan gembira saat bapak-bapak kerja saja, kalau ikhlas itu pekerjaan yang berat itu menjadi ringan, betul atau tidak? Kalau kita ikhlas baca Quran itu awalnya rencananya 1 ain, ternyata 1 juz 2 juz nggak terasa. Karena kenapa? Bacanya dengan iman, ikhlas. Membantu orang lain berat, tapi karena kita dengan ikhlas itu terasa ringan, tanpa pamrih. Bukankah sholat kita karena Allah? Inna a'taina kal kausar, sesungguhnya Allah telah memberikan kepada kita nikmat yang banyak. Ada penelitian yang menarik, kalau kita beli motor baru, kita beli mobil baru, itu ada peraturannya itu menurut showroom. Harus servis berkala, begitu Pak Juanda ya. Servis berkala. Bayangkan kalau kita tidak mengikuti apa kata showroom yang dia membuat motor kita, mobil kita. Umpamanya 3 tahun kita nggak servis berkala, apa yang terjadi terhadap motor kita, mobil kita, Pak? Rusak, aus, ya kan, dan sebagainya. Ternyata organ tubuh kita ini perlu dipuasakan. Ternyata penelitian dari rumah sakit yang ada di UI Salemba, namanya apa itu? Rumah sakit apa? Rumah RSCM. Beberapa tahun yang lalu dia meneliti terhadap karyawannya yang muslim. Ternyata ada kesimpulan yang menarik. Dia mensurvei orang yang puasanya itu dari awal sampai akhir tidak bolong. Ternyata catatannya diperiksa semuanya, tidak ada satupun yang mereka mengidap penyakit kolesterol, asam urat dan lain sebagainya. Apa sebabnya? Karena mereka 1 bulan telah berpuasa. Sumu tasihu, berpuasalah kita pasti kalian akan sehat. Yang terakhir bil ilmi, dengan ilmu. Yuk kita belajari bagaimana apa yang membatalkan puasa. Termasuk ibu-ibu dijaga ini lisan kita. Mohon maaf sebagai contoh, ada kadang-kadang ibu-ibu di komplek dia beli tomat, ditanya, bu ini tomat berapa? Karena yang jualan ibu-ibu juga, dia bilang nih tomat harganya 2.000 rupiah. Ya Allah bu, ini tomat gedenya seupil. Kata tukang tomat marah nggak digituin? Ya Allah, kata tukang tomat, bu inting ini untung bulan Ramadan, saya nggak marah, begini aja deh ibu. Kata ibu ini tomat gedenya seupil. Sekarang begini aja dah bu, upil ibu segede tomat saya bayarin. Jaga lisan kita, ihfad lisanak. Berapa banyak orang yang berpuasa ternyata kenapa? Tidak mendapatkan nilai puasa. Kamin shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan nilai puasa. Mudah-mudahan kita siapkan, bukan hanya tadi dengan apa Pak? Yang pertama bil jasadiyah, dengan fisik. Yang kedua birruhiyah, mental, spiritual kita, happiness, ikhlas dan seterusnya. Yang ketiga dengan apa? Bil ilmi, dengan ilmu. Bayangkan kalau dengan ilmu itu nikmat rasanya. Sholat aja kalau nggak pakai ilmu gimana Pak? Itu jadi tidak bernilai. Boleh jadi coba kita lihat, belum lama ini ada di istana itu baca Quran pakai langgam Jawa. Pernah dengar bapak-bapak, ibu-ibu? Nah itu ulama yang menyatakan ada 2 versi, ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Yang membolehkan syaratnya harus sesuai dengan makhrajul huruf, tapi ternyata para ahli yang memahami tentang tajwid banyak yang dilewatkan, matnya dipanjang-panjangi karena sesuai dengan iramanya. Bayangkan kalau udah dibiasakan seperti itu, bagaimana sakralnya Al-Quran. Ramadan, syahrul ramadana ladzi unzila fihil Quran
Ramadan itu kan diturunkannya Al-Quran. Kalau bacanya udah dibolehin, nanti kalau sholat gimana kira-kira Pak Juanda? Masing-masing pakai bahasa lagamnya masing-masing. Yang Jawa pakai Jawa, yang Sunda. Akhirnya karena dibolehin, akhirnya di depan pakai lagu langgam dangdut. Iya karena budu, iya karena style. Kacau nggak kira-kira? Ya Allah. Nanti ada yang baca lagi alam taro kaipa al-rabbuka, kan kacau itu bacanya, maksudnya kan cindai kan. Nah ini kan kacau semuanya. Sekali lagi diingatkan harus dengan ilmu. Kalau kita dengan ilmu insya Allah berkah. Bahkan saat memberikan pengumuman tuh insya Allah bisa. Kalau dengan tidak ilmu kita akan sulit. Misalkan ada pemuda karena nggak belajar ilmu agama, akhirnya suruh buat pengumuman meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang ke rahmatullahi wa barakatuh. Bisa nggak seperti ini? Bisa saja, karena kenapa? Dia nggak belajar ilmu. Wallahu alam. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada pertanyaan, kalau memang ada dipersilakan. Ini ada 2 door prize. Cek. Oke, baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Ustadz atas pemaparan materinya. Untuk selanjutnya kita akan buka sesi pertanyaan dulu. Bagi bapak atau ibu yang ingin bertanya silakan. Boleh di luar tema juga ya, nggak apa-apa Pak Ustadz ya. Silakan. Silakan buat bapak ibu yang ingin bertanya. Oke, sambil menunggu dari saya dulu deh Pak Ustadz. Silakan. Pertanyaan saya. Saya sambil minum boleh ya? Tafadol, silakan. Kalau biasanya nih, karena kita sudah tradisi ya Pak Ustadz, kalau mau menghadapi Ramadan itu biasanya di majelis-majelis taklim malah diadakan penutupan pengajian gitu. Itu memang tradisi ya, bukan ajaran Islam, tapi kenapa malah ditutup pengajian itu ya? Maksudnya jauh lebih baik malah itu pengajian itu malah terus dilakukan meskipun bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan itu bukan berarti harus terhambatnya aktivitas-aktivitas yang lainnya. Itu yang pertama. Dan yang kedua Pak Ustadz, mungkin ini dual tema memang. Kalau kita mau sudah diniatkan untuk menghafal Al-Quran, lalu kita teringat bahwa kalau kita sudah menghafal Al-Quran lalu kita lupa dengan ayat yang sudah kita hafalkan, kita akan mendapat dosa. Itu malah jadi memotivasi kita untuk menghafal Al-Quran, jadinya down lagi gitu Pak Ustadz. Mungkin itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. MC siapa namanya? Eki. Eki Sujana ya. Apa Sujono? Baik Mbak Eki ya. Pertanyaan yang pertama tentang penutupan pengajian. Ada beberapa alasan boleh jadi di kalangan masyarakat kita kenapa pengajian sebelum Ramadan ditutup. Harapannya kita saat melakukan ibadah lebih khusyuk, lebih konsentrasi, karena sholat tarawih kan lumayan. Ada beberapa daerah sholat tarawihnya itu sampai jam 11 malam karena bacaannya panjang gitu ya, sehingga ditingkatkan ibadahnya. Habis itu dia baca Quran, nanti jam 3 jam 2 harus sudah ibu-ibu suruh masak lagi karena malam-malam matanya masih sepet. Rencananya dia mau masak mau masak gorengan tempe, salah ngambil semen putih dimasak. Itu kan ya itu tadi. Jadi secara sederhana itu cuma yang bisa dicermati untuk lebih khusus saja. Walaupun bisa-bisa saja ada beberapa memang yang tetap tidak ditutup, tapi karena tadi belum, dia harus mempersiapkan buka bersama. Itu ada telepon dari Jokowi, jangan-jangan.